Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 71 Lab SIM. Saya Rusmita Sukmalam, NPM 20 106. Saya Chandra Setian Nugraha, NPM 20 115. Di sini kami akan menjelaskan tentang lab modul 1, yaitu ERD. Selamat menyaksikan. Baik, pada modul 1 ini yang membahas ERD, CDM, PDM, dan database. Ada bagian pendahuluan, yaitu ada isinya yang pertama latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau biasa disebut dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan otomatis atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar keputusan manusia, misalnya juga pendukung keputusan, dokumen, teknologi, dan prosedur. Di dalam satu sistem informasi manajemen ini terdapat istilah atau model seperti ERD, CDM, dan PDM. Dalam praktikum kali ini membahas mengenai sistem database, suatu penyewaan wedding car yang mana perusahaan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas perusahaannya. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana cara menentukan ERD melalui CDM dan PDM pada sebuah permasalahan persewaan wedding car CV barokah. Lalu tujuan praktikum kali ini yang pertama ada untuk mengetahui identitas apa saja, yang kedua mengetahui atribut apa saja, yang ketiga untuk mengetahui relasi pada setiap entitas. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Untuk pengertiannya sendiri merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaat dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai informasi data, tapi seiring perkembangan teknologi, fungsinya pun terus berkembang. Berikut ada beberapa fungsi dari SIM. Pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, mempermudah pihak manajemen. Ketiga, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, membantu dalam membangun hubungan. Yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan lainnya. Lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram, merupakan gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. ERD memiliki elemen-elemen, yaitu yang pertama ada entity, yaitu sesuatu apa saja yang ada di dalam sistem nyata maupun abstrak di mana data tersimpan atau di mana terdapat data. Yang kedua ada relationship, merupakan hubungan alamiah yang terjadi antara entitas. Yang ketiga ada relationship degree, adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relationship. Yang keempat ada atribut, merupakan sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relationship. Yang kelima ada kardinalitas, yang merupakan relasi menunjukkan jumlah maksimum tuple yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas lainnya. Ini adalah simbol dan keterangan dalam ERD. Lalu ada CDM atau Conceptual Data Model, merupakan model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta hubungan antara entitas-entitas tersebut. Adapun manfaat penggunaan CDM, yaitu yang pertama memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan. Yang kedua ada sebagai alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analisis. Selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model, yang merupakan
Model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. PDM ini hampir sama dengan CDM, namun dalam PDM diberikan keterangan tipe data masing-masing atribut serta dijelaskan pula primary key-nya atau foreign key-nya. Lalu selanjutnya ada database. Database ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Next, kita ke SQL atau Structured Query Language. Merupakan bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. Selanjutnya ada query. Query ini meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data atau menambah, menghapus, dan mengubah data pada saat mengubah query. Dan selanjutnya kita akan membuat model CDM dari program penyewaan wedding card. Yang pertama kita buka Power Designer-nya, lalu kita masukkan entitasnya. Nah, entitas yang kita butuhkan adalah sebanyak 7 entitas. Ada entitas untuk info tagihan, entitas untuk penyewa, entitas untuk pegawai, entitas untuk jadwal, entitas untuk mobil, entitas untuk harga, dan entitas untuk dekor. Setelah sudah, kita rapikan dulu. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan data pada entitasnya seperti ini. Ini merupakan entitas dari penyewa. Lalu kita masukkan juga atributnya. Atributnya yang pertama ada nama penyewa, telepon, lalu dengan primary key adalah nomor telepon. Apply, lalu oke. Nah, saat sudah dilakukan hal yang sama pada entitas-entitas lainnya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, saat entitas sudah terisi oleh atribut, kita akan menghubungkan satu entitas dengan entitas lain menggunakan relationship-nya. Seperti ini. Ini relasi yang pertama, relasi yang kedua, relasi pegawai antar jadwal, relasi antar pegawai dan mobil, relasi antara mobil dan harga, dan relasi antara dekorasi dan selanjutnya kita isi relasinya. Seperti ini adalah bentuk relasi antara entitas penyewa dan pegawai melakukan mendatangi. Karena penyewa mendatangi pegawai dengan cardinalities adalah many to one. Dalam arti satu pegawai dapat melayani beberapa penyewa. Oke, setelah mengisi semua relationship-nya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah didapatkan hasil seperti ini, kita akan melakukan uji pengecekan check model dengan menekan F4 atau tools lalu cek model.
hasil kosong, maka tidak terjadi kesalahan pada saat penulisan atau melakukan penjalanan CDM-nya. Lalu kita kembali, lalu kita ubah CDM ini menjadi PDM, Generate Physical Data Model. Kita klik Generate New PDM, apply, dan oke. Kemudian akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasil ini yang akan kita jalankan di PHP MyAdmin. Kalau sudah muncul PDM seperti ini, kita menuju database. Lalu generate database. Lalu kita simpan. Ini file namanya boleh diganti dulu. Data tersebut telah tersimpan. Mungkin akan dilanjut dengan partner saya dengan menjalankan PHP MyAdmin. Baik, selanjutnya kita buka aplikasinya. Start yang aplikasi Herman SQL. Ini kita buka browser, mencoba localhost MyAdmin. Di sini kita bisa masukkan basis data yang baru, misalnya kita buat, lalu kita masuk ke import. Masukkan hasil SQL yang telah dibuat, juga kita masuk ke tool. Di sini kita bisa mendapatkan data satu persatu, misalnya ini paket, ini data black, hitam, dan hitam. Maka data akan otomatis terinput pada entitas dekorasi. Selanjutnya, contoh pada informasi tagihan, kita tidak bisa langsung menginput data ini dikarenakan kita harus mengisi nomor telepon penyewa dulu di entitas penyewa. Sebagai contoh, ini akan muncul error. Untuk solusinya, kita masuk ke tab entitas penyewa, kita masukkan data. Contohnya seperti ini. Maka kita baru bisa membuat pada entitas informasi tagihan. Nah, ini kita bisa muncul, ini berasal dari entitas penyewa. Selanjutnya kita bisa melihat outputnya pada entitas informasi tagihan. Karena pada partikel kali ini minimal 10, maka kita juga harus menambahkan data sebanyak 10. Kurang lebihnya untuk data setelah diinput, data setelah melakukan proses penginputan yaitu seperti berikut. Ini untuk entitas dekorasi dengan atribut kode paket, warna bunga, dan warna pita.
Ini adalah entitas harga dengan atribut total, nomor pemesanan, dan tanggal pemesanan. Untuk selanjutnya ada entitas informasi tagihan seperti berikut. Next ada entitas jadwal, lalu ada entitas mobil, entitas pegawai, dan entitas penyewa. Seperti itu contoh menambahkan data pada database yang telah dibuat menggunakan MySQL. Selanjutnya kita bahas kepada output dan analisa yang akan dijelaskan oleh Farnas. Nah, setelah mengetahui dasar teori dan melakukan praktik, didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisa, yaitu yang pertama, entitas yang kita gunakan dalam database sistem persewaan wedding card itu ada 7, yaitu yang pertama info tagihan, penyewa, pegawai, mobil, jadwal, dekorasi, dan harga. Sementara atribut yang melekat di setiap entitas itu yang pertama pada entitas info tagihan ada tanggal pembayaran, jumlah tagihan, kode pembayaran, dan status pembayaran. Pada entitas penyewa ada nama penyewa, nomor telepon, dan alamat. Sementara atribut pada entitas pegawai ada nama pegawai dan ID pegawai. Sementara atribut yang melekat pada entitas jadwal ada durasi, jam mulai, tanggal penyewaan, dan kode jadwal. Pada entitas mobil ada nomor polisi, merek, jenis, dan warna. Atribut yang melekat pada entitas dekorasi itu meliputi warna bunga, warna pita, dan kode paket. Sementara atribut yang melengkapi entitas harga adalah tanggal pemesanan, total harga, dan nomor pemesanan. Selanjutnya adalah relasi antar entitas. Relasi yang pertama itu antara entitas info tagihan dengan penyewa. Entitasnya berupa penerimaan dengan derajat relasi 1-to-1. Sementara relasi antara entitas penyewa dan pegawai adalah mendatangi dengan derajat relasi yaitu many to one. Dalam arti, satu pegawai bisa melayani banyak penyewa. Relasi berikutnya adalah relasi antara entitas pegawai dan entitas mobil. Ini entitasnya adalah menunjukkan dengan derajat relasi yaitu one to many. Relasi antara entitas pegawai dan jadwal adalah menentukan dengan derajat relasi one to many. Relasi antara entitas mobil dan dekorasi adalah mendapatkan dengan derajat relasi one to many. Sementara relasi antara entitas mobil dan harga adalah one to many. Sekian kesimpulannya. Berikut merupakan beberapa saran dari kami pada modul ini. Yang pertama, sebaiknya modul 1 ini diberi batasan materi pembahasan agar dalam melakukan pemahaman dapat lebih mudah. Yang kedua, sebaiknya bahasa yang digunakan tidak terlalu rumit agar mudah dimengerti. Yang ketiga, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software SAMPP sebelum dilakukan praktikum. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.